warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Pada kesempatan pagi yang indah ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Zainab, Hadiro. Putra kemana Putra? Sakit Pak. Oh sakit ya, ya udah. Nanti tolong minggu depan surat keterangan sakitnya beritahu ke Bapak dan bilangin ke Putra semoga lekas sembuh. Yang ketiga siapa nama? Oh iya, Tuki Jem mana Tuki Jem? Tuki Jem. Nggak ada kabar Pak. Nggak ada kabar ya, aduh emang males doang ya. Satu lagi Putri. Ya. Ya hadir, alhamdulillah ya. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat agar pembelajaran ini dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Yang terpenting adik-adik kalau dalam belajar itu harus tetap semangat dan harus bisa mencintai pembelajaran tersebut. Contohnya belajar tentang fisika, adik-adik harus cinta fisika. Pun dengan belajar tentang agama dengan Bapak, adik-adik harus cintai dulu pelajarannya agar adik-adik bisa menikmati hasil dan juga prosesnya sehingga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana Islam dalam perkembangan teknologi dan juga melestarikan seni. Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga seni. Nah, yang pertama, adik-adik sambil baca buku ya, sambil lihat-lihat, sambil mendengarkan Bapak. Islam merupakan agama pemersatu. Adik-adik ingatkan cerita Wali Songo bahwasannya contohnya Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan seni. Wali-wali yang lain juga menyebarkan agama Islam dengan perlahan-lahan. Ada yang menikahkan, ada yang sering bersilaturahmi, ada yang berdagang. Mereka semua dengan tujuan satu, agar Islam dianggap agama yang penuh dengan kasih dan sayang. Sekarang lanjut ke tentang ilmu. Coba ada yang, kan tadi udah baca sebentar tentang ilmu, ada yang bisa menjelaskan tentang ilmu sedikit saja menurut adik-adik? Kalau menurut Zainab itu ilmu itu adalah sumber ilmu pengetahuan bagi kita. Ya, betul. Putri mau nambahkan? Oh, Putri udah sangat paham, Bapak udah mengerti. Menurut Zainab, ilmu adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya, sangat benar sekali. Tetapi Bapak ingin menambahkan dan menegaskan menurut Bapak Hasojo, bahwasannya ilmu adalah bersifat rasional, empiris, umum dan juga akumulatif. Rasional itu seperti apa yang masuk akal, empiris itu apa yang pengalaman. Misalkan Putri itu ketika memasak mie, orang lain tahu hanya memasak mie itu rasanya enak, dan Putri itu mengetahui bagaimana prosesnya, dikupas terlebih dahulu, diberi bumbu, lalu direbus. Itu adalah merupakan ilmu masak mie. Dan juga empiris yaitu atas dasar pengalaman. Yang ketiga, umum. Ilmu itu bersifat umum yang diketahui banyak orang, namun orang itu tidak mengetahui. Kita harus mencari ilmunya, seperti sholat 5 waktu. Kalau misalkan orang tahu hanya sholat 5 waktu, kita tahu waktunya siang, pagi, sore, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah terhimpun. Ilmu itu terhimpun atas sesuatu hal yang kita ketahui atas dasar penelitian, aspek-aspeknya kita ketahui, bagaimana sumber-sumbernya dan seterusnya. Itu merupakan ilmu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya itu tentang Islam dan ilmu, adik-adik harus lihat video terlebih dahulu ya. Nah, ini videonya nih. Turun bukan dalam bentuk tulisan. Ya, nanti Nabi yang menyuruh tulis. Waktu disuruh tulis, waktu itu pertama kali tidak pakai baris, tidak pakai ini. Berkembang, diberi baris. Berkembang, diperindah. Berkembang dari tulisan ke dulu piring hitam. Ya toh? Berkembang ke kaset. Berkembang ke video, berkembang ke HP. Kita tidak tahu perkembangannya akan datang sampai di mana. Semua itu selama bacaannya benar, maka tidak dipermasalahkan apakah dengan melalui kaset pendengarnya, melalui HP dan sebagainya. Saya kira sama saja semuanya. Oke, tadi setelah melihat video, bagaimana coba analisa adik-adik tentang video tersebut? Coba yang tadi dari tadi aktif, Zainab, bagaimana tentang analisa video dari Bapak Quraisy tadi? Yang Zainab tangkap tentang video tadi yaitu tentang yang tentang
ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan dengan bentuk tulisan, namun dengan bentuk ucapan yang didengar oleh Nabi Muhammad. Ya, sangat benar sekali ya. Adik-adik, khususnya Zainab ini sangat bagus sekali dalam menganalisa video ya. Putri harus belajar banyak dari Zainab ya. Nah, di situ bahwasanya Gusti Allah itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad agar untuk membaca. Ada yang tahu suratnya? Ayo kita baca bareng-bareng. Surat apa? Al-Alaq. Ya, tuh, coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu adalah surat pertama atau 5 ayat pertama yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad di Gua Hiro, yang mengamanahkan Nabi Muhammad dan para umatnya untuk membaca. Agar apa? Ketika kita membaca, kita akan menguasai dunia. Kita di sini menafsirkan dalam hal ini membaca adalah tidak hanya membaca buku, membaca kitab, membaca novel, dan juga membaca HP atau dan lain sebagainya. Kenapa kita diajarkan untuk membaca lingkungan, bagaimana lingkungan itu bersosial, bergerak, berputar, kita harus membacanya dan mengambil sisi positif dan juga. Adapun hadisnya yang terkait adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di materi terakhir, yaitu tentang perkembangan zaman dan juga seni. Nah, dalam perkembangan zaman yang begitu cepat ini, kita harus tetap melestarikan seni dan budaya leluhur kita agar tetap kita mengenang bahwasannya budaya-budaya kita itu seperti itu. Seperti budaya kita itu adalah wayang, ada batik. Nah, kita harus lestarikan. Meskipun kita ada di zaman modern, zaman kontemporer ini, kita harus melestarikan seni-seni agar tetap lestari ya. Baik, dari awal kita sudah belajar tentang Islam, tentang ilmu pengetahuan, dan juga yang terakhir tentang seni. Islam itu agar kita kuat imannya, dan juga kita harus mempelajari teknologi. Kembali kepada yang Islamnya, ketika kita belajar ilmu teknologi, karena kita dasarnya sudah kuat, kita akan tidak akan tergoyahkan. Yang terakhir, kita harus melestarikan seni agar tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak, seperti pewayangan, gamelan, dan seterusnya. Baik, kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang sedikit Bapak sampaikan ini bermanfaat buat adik-adik semua. Jangan lupa ada PR. Yang pertama adalah sebutkan 3 cendekiawan Islam sambil dicatat. Putri, diam aja, catat. Yang kedua, tuliskan dalil-dalil kewajiban menuntut ilmu secara Islam ya. Dan yang terakhir, berikan pendapat adik-adik terkait perkembangan teknologi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.